Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Febri Devita. Saya mahasiswa Ilmu Kelautan angkatan 2021 dengan NIM 21020100016. Saya mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Natuna, merantau ke Tanjung Pinang untuk berkuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji, tepatnya pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait sistem pencernaan pada hewan laut, yang dimana ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Fisiologi Hewan Laut dengan dosen pengampu Bapak Falmiandri SPI MSI. Indonesia memiliki lautan yang sangat besar dibandingkan dengan daratannya, yang dimana dengan adanya lautan yang sangat luas ini pasti di dalamnya menyimpan keanekaragaman hayati laut seperti flora maupun faunanya yang sangat-sangat beragam. Nah, di dalam lautan yang sangat misteri, kehidupan tidak hanya terjadi pada permukaan air, tetapi juga terjadi di dalamnya. Perjalanan sistem pencernaan makanan ini sangat unik dan sangat menarik untuk dibahas pada video kali ini, karena pada setiap organisme seperti ikan, krustasea, moluska, ataupun reptil laut memiliki sistem pencernaan yang berbeda-beda. Yang pertama, kita akan membahas terkait proses pencernaan pada ikan, yang dimana proses pencernaan pada ikan ini dimulai oleh mulut, lalu ke faring, menuju eksofagus. Eksofagus akan meneruskan ke lambung, yang dimana di lambung ini nanti akan diteruskan ke usus besar dan usus halus, dan berakhir ke anus. Nah, proses yang terjadi pada proses pencernaan ikan, ketika ikan ini sudah mendapatkan mangsanya, maka mangsa tersebut akan digiling dengan gigi-gigi ikan dan dibantu oleh kelenjar saliva. Nah, kemudian ketika makanan tersebut sudah halus, maka akan diteruskan ke faring dan eksofagus menuju lambung. Nah, di lambung nanti akan diproses menuju usus halus, yang dimana makanan ini akan diubah menjadi asam amino, monosakarida, gliserida, dan unsur dasar lainnya. Kemudian absorpsi air yang terjadi pada usus besar ketika suatu makanan yang tidak tercerna, maka dia akan menjadi setengah padat atau feses, yang dimana feses ini akan dikeluarkan oleh tubuh yang dibantu dengan kloaka, kemudian menuju ke anus, dan begitu seterusnya. Nah, baiklah, yang kedua ini kita masuk kepada sistem pencernaan cephalopoda. Cephalopoda ini merupakan biota atau organisme yang pada bagian kepalanya itu dilingkari oleh kaki atau yang kita sebut dengan tentakel. Nah, pada sistem pencernaan cephalopoda ini saya mengambil contoh cumi-cumi. Pada sistem pencernaan cumi-cumi, ketika cumi-cumi ini sudah menghisap makanannya pada tentakelnya, makanan tersebut atau mangsa tersebut akan diarahkan ke pembukaan mulut, yang dimana pada bagian pembukaan mulut ini ada lidah bergerigi atau yang disebut dengan radula, yang dimana ini berfungsi untuk merobek-robek makanannya menjadi potongan kecil-kecil. Perlu diketahui, cumi-cumi tidak bisa memakan mangsanya dengan potongan yang besar, karena makanan yang akan diproses itu nanti akan melewati sebuah lingkaran atau lubang di tengah atau di sela-sela otaknya itu. Jadi ketika makanannya itu potongan terlalu besar, itu akan merusak fungsi dari otaknya tersebut. Nah, kemudian ketika makanan sudah dihaluskan oleh radula, maka akan didorong oleh lidah ke kerongkongan. Nah, yang dimana pada bagian kerongkongan ini memiliki kelenjar ludah untuk mengolah makanan tersebut. Ketika makanan sudah setengah halus, maka makanan tersebut akan diteruskan ke kantong yang berwarna putih, di mana proses pencernaan dimulai karena adanya pencampuran enzimatik sekresi organ pencernaan. Nah, kemudian makanan masuk ke dalam ruang rongga mantel, kemudian menjelang akhir akan menjadi rektum menuju ke anus, di mana terhubung ke sifon untuk mengeluarkan zat bersama dengan air yang dipompa dari dalam mantel untuk populasi. Baiklah, selanjutnya sistem pencernaan pada krustasea, yang dimana krustasea ini adalah hewan yang memiliki ruas-ruas pada tubuhnya, memiliki capit seperti kepiting dan udang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait sistem pencernaan yang ada pada udang.
ini. Nah, pada sistem pencernaan udang ini dimulai dari mulut yang berada di anterior, kemudian menuju ke anus pada bagian belakang atau posterior. Nah, yang dimana mulut ini merupakan anterior, kemudian esofagus, lambung, usus dan anus merupakan posterior. Untuk proses pencernaan makanan sendiri itu dimulai dari mulut, kemudian dari mulut akan diteruskan ke esofagus atau kerongkongan, kemudian pada esofagus atau kerongkongan akan diteruskan ke lambung. Setelah diproses di lambung akan dilanjutkan ke usus dan anus. Nah, dari sisa makanan ini tidak hanya dikeluarkan sebagai kotoran pada anus, melainkan juga akan diekskresikan oleh kelenjar hijau yang ada pada bagian kepala udang. Kemudian hati udang juga berada di bagian kepala udang. Baiklah, yang selanjutnya adalah sistem pencernaan pada moluska, yang dimana moluska merupakan hewan yang memiliki tubuh lunak, tidak bertulang belakang, dan sarafnya itu berbentuk cincin saraf. Nah, sistem pencernaannya itu dimulai dari mulut, esofagus, kerongkongan, dan usus serta anus. Nah, dimana kalau pada moluska seperti kerang-kerangan itu memiliki gigi untuk mencerna atau menghaluskan makanannya seperti hewan atau tumbuhan. Nah, tapi kebanyakan moluska ini, kalau kerang itu merupakan hewan filter feeder, yang dimana dia itu mampu menyaring partikel-partikel yang ada di udara atau di kolom perairan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada sistem pencernaan cetacea, yang dimana cetacea ini merupakan ordo dari mamalia. Urutan dari sistem pencernaannya sendiri itu dari mulut menuju ke esofagus, kemudian lambung, usus, dan anus. Nah, dimana pada bagian mulut cetacea ini memiliki radula, yang dimana radula ini merupakan gigi atau lidah yang bergerigi untuk menghaluskan makanan tersebut. Kemudian makanan tersebut akan diteruskan ke kerongkongan, yang dimana makanannya ini akan diteruskan ke lambung. Kemudian dari lambung akan diteruskan ke usus. Pada usus nanti akan si cetacea ini akan mengambil nutrisi dari makanan tersebut, kemudian akan diteruskan ke anus. Nah, pada sistem pencernaan cetacea ini merupakan sistem pencernaan yang kompleks, sehingga cetacea mampu mengkonsumsi atau memakan hewan maupun tumbuhan.